Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Umi, sama Aska. Mau baca buku. Sekarang kita mau baca buku Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama ceritanya Little Abid. Kakak Aska mau cerita yang mana dulu? Abid dulu. Oke. Nah, ini cerita Abid sama teman-temannya ya. Nah, ceritanya ini lihat nih. Nah, bagus kan ya? Iya kan? Ini bisa dibaca pakai pen ya sebenarnya, tapi kita baca langsung aja ya sekarang ya. Iya. Nah, Kalau nih. kalian baca pen, harusnya ganti chipnya aja dulu. Mau dicoba baca pakai pen? Nah, ini kita mulai ceritanya ini Abid lagi pergi sama abinya. Ban mobil yang sama Ustadz, bukan sama abinya, sama Ustadz Iqbal. Ban mobil yang ditumpangi Ustadz Iqbal, Abid dan teman-temannya meletus. Tiba-tiba mesin mobil juga mati. Mereka pun terjebak di jalan yang sepi. Nah, semoga ada kendaraan yang lewat dan kita bisa minta bantuan sambil menunggu petugas datang, kata Pak Ustadz Iqbal melihat anak-anak mulai cemas. Ini suruh nyari. Bukunya ini kita ada pertanyaan nih. Dapatkah kalian menemukan satu buah obeng, satu segitiga tanda bahaya, dan dua sarung tangan, dan dua ban yang terlepas? Coba kakak cari. Aku kan mau banyak nih. Obeng, mana obeng? Ini. Iya betul. Mana teman-teman kasih lihat nih obengnya mana nih? Ini. Ini ada obeng. Terus kita cari sarung tangan. Satu segitiga tanda bahaya. Mana nih? Nah betul. Terus kita cari dua sarung tangan. Mana? Iya. Iya, terus kita cari ban. Dua ban yang terlepas mana nih? Ayo, teman-teman bantu nih. Satu, dua. Iya, betul. Nah, terus sebuah mobil yang membawa anak-anak muda berhenti. Bukannya menolong, mereka justru menertawakan. Hampir saja Gugun marah kalau saja Pak Ustadz Iqbal tidak melarainya. Sudah, biarkan. Kasihan mereka sudah besar tapi belum belajar berbuat baik pada orang lain. Gitu kata Pak Ustadz. Hari mulai gelap, petugas yang membantu belum juga datang. Seorang bapak bersepeda berhenti dan menawarkan bantuan. Beliau ternyata Pak Hamid, sahabat lama Ustadz Iqbal. Pak Hamid membonceng anak-anak ke rumah beliau secara bergantian. Sementara itu, Ustadz Iqbal menemani Pak sopir sampai petugas datang. Mungkin sudah diantar duluan. Nah, Pak Hamid baik sekali ya. Hamid jadi ingat cerita tadi Ustadz Iqbal sampaikan tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dihina dan disiksa orang kafir Quraisy, kata Abid. Iya, begitu juga perjuangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan para sahabat untuk pergi berhijrah ke Habasah, hijrah ke Habasah, kata Mimi begitu. Safa. Ya, cerita Abidnya udah selesai. Kita baca Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya Ujian Keimanan. Nah, ini kaum kafir Quraisy ini tak henti-henti mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering melempar kotoran di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kotoran unta mungkin. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'ti pernah meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang bersujud dalam sholat di depan Ka'bah. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkannya.
Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan penuh debu. Salah seorang putri beliau mencuci wajah beliau sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Jangan menangis putriku, sesungguhnya Allah menjaga ayahmu." Jadi walaupun dijahatin sama orang, Rasulullah tetap baik sama orang tersebut ya. Iya. Nggak pernah nggak pernah membalas. Nanti Allah yang membalas. Para sahabat pun mengalami hal yang sama. Batu besar diletakkan di atas Bilal di padang pasir. Salah satu yang meletakkannya adalah Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Mereka memaksa agar Bilal menyebutkan nama-nama berhala, Lata dan Uzza. Bilal menolak dengan mengatakan Ahad, Ahad, begitu. Penderitaan Bilal baru berakhir setelah Abu Bakar lewat melihat penganiayaan itu. Yasir dan Sumayyah, ayahanda dan ibunda dari Ammar bin Yasir, bahkan meninggal karena dianiaya oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu raja yang kejam, jahat. Mana? Mana? Nah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat semakin kukuh dengan keimanannya. Pengikutnya pun semakin bertambah. Melihat hal itu, Abu Jahal dan kafir Quraisy lainnya semakin marah. Segala tuduhan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendusta, tukang sihir, penyair, bahkan orang gila. Padahal mereka semua mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidaklah demikian. Rasulullah itu baik, Nabi kita. Nabi siapa Kak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama abinya siapa? Abdullah. Nama bundanya? Bunda sini Aminah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama pamannya? Abu Talib. Iya, pintar. Nama anaknya? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Banyak ya anaknya. Apakah paman Abu Talib akan ikut menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah? Tidak, paman Abu Talib tetap mendukung dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu yang benar dong. Ini membuat kaum Quraisy semakin keras bertindak. Umayyah bin Khalaf, majikan yang menyiksa Bilal bin Rabah, langsung mengumpat dan mencela setiap kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Humazah. Kamu bisa nggak Al-Humazah? Wailul. Humazah. Alladzi jama'a malau wa addada yasabu anna malahu ahlada kalla layum bayanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil allati alal afidah innaha alaihim fi amadim mumaddadah. Nah, itu surat Al-Humazah. Teman-teman udah hafal belum? Kamu menghafalkannya ke Quran. Iya. Kalau pengen dapat mahkota harus pakai Iqra dulu. Kalau mau dapat mahkota harus menghafalkan Al-Quran ya. Iya, juga bacakan Iqra. Hafalin Iqra. Nah, ini rombongan hijrah kedua diberangkatkan dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sekitar 83 orang. Wah, itu surat lagi nih.
Iya, sebentar nanti kita baca ya. Orang Quraisy pun segera mengirimkan Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah kepada Raja Najasyi untuk membujuk sang raja agar tidak menerima kaum muslim. Kita ini kaum muslim ya, umatnya Nabi Muhammad. Agamanya apa namanya? Agama kita apa namanya? Islam. Itu Nabi Ismail. Agama kita namanya agama Islam ya. Kok Ismail? Maafin Aska ya teman-teman ya. Kalau Ismail itu Nabi Ismail, anaknya putranya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu. Ka'bah ada di mana? Di kota Mekah, tempat orang berhaji sama umroh ya. Iya. Nah, ini mereka menginginkan kaum muslim dipulangkan oleh Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib bertindak sebagai wakil dari kaum muslim untuk berbicara. Bisakah engkau membacakan sedikit ajaran Allah yang dibawa Muhammad? Tanya Najasyi. Ja'far pun membaca surat Maryam. Raja Najasyi dan para pendeta yang hadir mulai menangis. Najasyi kemudian berkata kepada utusan Quraisy, sesungguhnya agama ini adalah agama yang dibawa oleh Isa, bersumber dari cahaya yang sama. Pergilah, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Tidak akan pernah. Masih banyak, Umi. Nah, nih. Iya, ada adiknya nih. Ada adiknya. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya di Mekah? Kafir Quraisy semakin berani, termasuk Abu Jahal. Suatu hari, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak boleh digambarkan ya. Jadi ada tulisan dan cahayanya aja. Cahayanya apa? Itu pemanah temannya Nabi Muhammad, sahabatnya. Suatu hari di Bukit Sofa, seperti biasa, Abu Jahal menghina dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal menghantam kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah batu hingga berdarah. Peristiwa ini membuat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus jagoan muda Quraisy, memeluk Islam. Hamzah pun menjadi salah satu pejuang utama kaum muslim. Ya, ada abidnya teman-teman. Abidnya tanya apa tuh? Ini. Tanya apa tuh? Kita baca ya. Iya. Masuk Islamnya Umar adalah jawaban dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dari dua orang yang kau cintai, Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisam. Ternyata yang paling dicintai Allah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar. Tapinya? Bukan, sahabatnya. Masuk Islamnya Hamzah bagikan sebuah sinar terang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim. 3 hari setelahnya, sinar terang itu semakin gemerlap ketika Umar bin Khattab, orang yang sangat ditakuti dan disegani oleh Quraisy, pun masuk Islam. Al-Faruq adalah tegas dan membedakan yang hak dan yang batil, adalah gelar Umar setelah masuk Islam. Apa itu? Nah, ini bacaannya kok ada 3. Ini apa itu? Nabi Muhammad itu walaupun dijahatin sama orang-orang, tetap baik dia. Tidak pernah membenci orang tersebut, terus didoakan supaya jadi baik, begitu. Kakak juga begitu ya sama teman-temannya ya. Iya, aku berbagi makanan.
Nah, ini disuruh baca surat Al-Kafirun ini. Bersediakah Rasulullah SAW? Tentu saja upaya kaum musyrik sama sekali tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Gimana suratnya? kemudian menurunkan Al-Quran surat Al-Kafirun. Coba kakak baca. Qul ya ayyuhal kafirun dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul lah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul ayo diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abidu ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sudah. Jangan ngantuk nih kakak nih. Ya sudah ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.